Dan ya, mari kita hadapi kenyataan bisnis yang belak-belakan seperti yang dibilang di sumber kita. Perusahaan yang nggak menghasilkan keuntungan, itu namanya yayasan amal. Ini bisnis, bukan hobi. Tujuannya adalah buat bertahan hidup dan terus tumbuh. Lanjut ke bagian 4, prinsip ekonomi hiburan. Penting banget buat kita ingat, ini tuh bukan cuma terjadi di satu agensi aja loh. Ini adalah prinsip universal yang berlaku di seluruh industri hiburan. Slide ini nunjukin banget gimana prinsip itu bekerja dalam prakteknya. Coba deh, lihat baris untuk Mona dan Kobo. Dampak awal mereka. Lagu pertama Mona yang ngehit banget, debut Kobo yang meledak, itu menghasilkan data yang super kuat. Hasilnya, investasi musik yang terus-menerus dari agensi. Sekarang, kita lihat barisnya Risu. Suaranya luar biasa, tapi data menunjukkan pasarnya lebih niche. Hasilnya, investasi untuk musik belum jadi prioritas utama. Ini bukan soal bakat ya, ini soal skala pasar yang bisa diukur. Analoginya tuh sederhana banget, kayak gini. Bayangin kamu seorang peternak ikan. Kamu punya banyak jenis ikan, tapi ternyata pelanggan itu paling doyan sama ikan lele dan ikan gabus. Secara bisnis, ya jelas dong kamu bakal fokus produksi lebih banyak lele dan gabus buat menuhin permintaan. Nah, di dunia hiburan, lele dan gabus ini adalah talent atau jenis konten yang datanya nunjukin permintaan pasarnya paling tinggi. Dan prinsip ini tuh berlaku di mana-mana, mulai dari grup idol yang nentuin siapa yang jadi MC, sampai kreator mana yang dapat sponsor atau brand deal. Manajemen itu akan selalu mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling menjanjikan keuntungan, berdasarkan data yang mereka punya. Kita sampai di bagian 5, peranmu sebagai pendukung. Nah, setelah ngerti semua ini, terus apa yang bisa kita lakuin? Ternyata peran kita sebagai fans itu jauh lebih kuat dari yang mungkin kita kira. Penting banget buat dipahami, yang jadi penjahat di sini itu bukanlah si talent atau agensinya. Penjahat yang sebenarnya adalah anggaran, budget. Ini adalah pertarungan melawan keterbatasan finansial, bukan pertarungan antar individu. Jadi, gimana cara ngebantu secara nyata? Sederhana, dan kalian pasti udah tahu caranya. Like postingannya, tinggalin komentar buat naikin engagement, bagikan kontennya, bikin klip-klip buatan fans, dan tonton stream mereka. Setiap klik, setiap share, setiap detik waktu tonton, semua ini adalah traffic. Inilah data yang didengarkan oleh perusahaan saat mereka mutusin mau investasi kemana. Jadi, pada akhirnya, apa sih yang menentukan lahirnya sebuah karya besar berikutnya? Apakah perasaan dan sentimen kita sebagai fans, atau data mentah yang terukur? Ini adalah pertanyaan inti yang perlu kita renungkan bareng-bareng setiap kali kita menikmati sebuah karya hiburan. Pilihannya ada di tangan kita.